Bab 521. Ayo lihat, peran apa yang harus saya mainkan. Mendengar suara itu, Fucha Rongchan sangat gembira. Ini ayahku. Ayahku ada di sini. Chen, kamu pasti sudah mati kali ini. Hahaha. Cao Yan dan Liang Xuan juga terkejut. Dengan Master Qiansui sendiri di sini, Chen Xuan memang ditakdirkan. Saat mereka berbicara, 8 penjaga berjaket kuning membuka jalan, dan Fucha Tai, dengan jubah panjang dan rambut dikepang, melangkah dengan percaya diri. Adegan ini sangat mirip dengan pembukaan sidang di zaman kuno, yang dipenuhi dengan kehadiran yang memerintah. Ayah, selamatkan aku, ayah. Fucha Rongchan, menyeret kaki yang patah, merangkak menuju Fucha Tai, pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Melihat keadaan putranya, wajah Fucha Tai langsung berubah dingin dan tegas. Klan keluarga Fucha mereka memerintah tertinggi di sini di Jinmen, tetapi sekarang putranya sendiri telah dipukuli dan kakinya patah. Ini adalah pengabaian yang terang-terangan terhadap klan mereka. Siapa yang melakukan ini, keluarlah dari sini. Fucha Rong bisa meraung dengan marah. Fua Rongchan segera memanggil Chen Xuan, ayah, itu dia. Dia tidak hanya mematahkan kakiku tetapi juga menghancurkan cincin giok jiulong keluarga kami. Kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya dengan enteng. Wajah Fucha Tai tiba-tiba berubah, apa yang kamu katakan? Katakan itu lagi. Cincin giok jiulong keluarga kami, dia menghancurkannya. Boom! Fucha Tai sangat marah, gemetar karena marah. Cincin jiulong. Ini adalah harta leluhur mereka yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Itu adalah simbol status bangsawan keluarga mereka. Tapi sekarang, peninggalan penting seperti itu telah dihancurkan dalam sekejap, itu sama dengan mengguncang fondasi klan keluarga Fucha. Kejahatan yang paling keji. Itu benar-benar kejahatan yang paling keji. Fucha Tai menatap Chen Xuan dengan tatapan tajam, seolah hendak menembakkan api dari matanya. Katakan padaku bagaimana kamu ingin mati. Chen Xuan tetap tenang, orang yang merusak cincin giok itu bukan aku, itu putramu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk menyelidiki secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Fucha Rongchan dengan cepat menyela, ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Cincin jiulong itu adalah pusaka keluarga kami, bagaimana mungkin aku bisa menghancurkannya sendiri. Cao Yan dan yang lainnya juga menimpali, saudara Ken benar, Tuan Qiansui, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chen inilah yang menghancurkan cincin jiulong keluarga Anda. Kamu harus menangani pelanggarannya dengan benar. Setelah mendengar ini, Fucha Tai tidak lagi menyimpan keraguan sedikitpun. Faktanya, pada titik ini, siapa yang benar-benar memecahkan cincin jiulong tidak penting lagi. Penghancuran pusaka yang begitu penting memenuhi hati Fucha Tai dengan amarah. Secara alami, kemarahan ini tidak dapat diarahkan pada putranya sendiri, jadi itu harus dilepaskan pada Chen Xuan, orang luar. Jadi, apakah Chen Xuan yang menghancurkan cincin jiulong atau tidak, Fucha Tai pasti tidak akan melepaskannya hari ini. Kamu bajingan, memukuli anakku, menghancurkan pusakaku, keluhan ini tidak dapat didamaikan. Bawa dia padaku, patahkan kaki anjingnya dulu, lalu aku akan menyelesaikan skor dengannya dengan benar. Segera, 2 penjaga berjaket kuning melangkah maju. Mereka memiliki ekspresi tegas dan aura yang mengesankan, hampir seperti pengawal kekaisaran dari zaman kuno, tak terkalahkan di hadapan mereka. Faktanya, orang-orang berjaket kuning ini adalah ahli seni bela diri yang sangat terampil yang dipelihara oleh Fucha Tai dengan biaya besar, masing-masing ahli bela diri di puncak kekuatan batin. Dalam hal kekuatan, orang-orang berjaket kuning ini tentu tidak kalah tangguh dari para penjaga kekaisaran tua itu. Tanpa basa-basi lagi, kedua pria berjaket kuning itu melangkah maju, melancarkan serangan langsung ke kaki Chen Xuan. Fucha Rongchan, Cao Yan, dan yang lainnya sangat senang, sangat ingin melihat Chen Xuan berubah menjadi orang cacat. Kedua pria berjaket kuning itu sangat cepat, menyerang secara bersamaan mereka dengan cepat menjepit kaki Chen Xuan. Target mereka jelas, mereka ingin melumpuhkan kaki Chen Xuan. Namun, pada saat berikutnya, ketika mereka mengerahkan kekuatan mereka menemukan, dengan keheranan mereka, bahwa dengan sekuat tenaga, mereka sama sekali tidak dapat menekuk kaki Chen Xuan. Kedua pria itu berteriak kaget, dan mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Kaki Chen Xuan tidak tergoyahkan seperti tiang baja, tak tergoyahkan dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Kedua pria berpakaian kuning itu benar-benar tercengang. Keduanya adalah ahli bela diri di puncak kekuatan batin, dan dengan kekuatan penuh mereka, bahkan mencabut pohon willow adalah masalah sepele bagi mereka. Tapi sekarang, bahkan jika digabungkan, mereka tidak bisa mengalah pada pria di depan mereka, itu hanya bertentangan dengan kepercayaan. Chen Xuan menatap kedua pria itu dan mendengus dingin, bisakah kamu memindahkan mereka? Jika Anda tidak bisa, giliran saya. Saat dia berbicara,
kaki Chen Xuan terangkat dan dia tiba-tiba melepaskannya. Kedua pria berpakaian kuning itu dikirim terbang seperti bola meriam. Bang! Bang! Dua tabrakan keras bergema saat orang-orang dengan gaun kuning menabrak dinding dan pingsan di tempat. Sial! Fucha Rongchan, Cao Yan, dan yang lainnya langsung tercengang. Ekspresi Fucha Tei juga berubah. Dia sangat menyadari kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang berpakaian kuning ini, masing-masing dari mereka dapat menghadapi 10 orang, dan orang biasa tidak akan memiliki peluang melawan mereka. Tampaknya pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Meski begitu, Fucha Tei tidak bisa melepaskannya begitu saja. Jika dia tidak bisa berurusan dengan siapapun yang tidak bernama dari luar kota, dia, Tuan Qiansui, tidak akan memiliki wajah lagi untuk berbaur di Jinmen. Serang bersama. Atas perintah Fucha Tei, 6 pria berpakaian kuning yang tersisa menyerang sekaligus. 6 ahli bela diri di puncak kekuatan batin, cukup untuk mengguncang seorang Grandmaster. Fucha Tei yakin akan kemenangan. Tapi saat berikutnya, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Beberapa suara teredam terdengar, dan sebelum Fucha Tei dan yang lainnya dapat melihat apa yang terjadi, ke-6 pria berpakaian kuning itu jatuh. Pada saat ini, bahkan wajah Fucha Tei menunjukkan rasa takut. Siapa orang ini yang telah menjatuhkan 8 pengawal pribadinya dalam satu tarikan napas? Chen Xuan bahkan tidak melirik orang-orang dengan gaun kuning, berjalan langsung ke Fucha Tei. Jadi, memakai cincin membuatmu menguasai Qiansui. Kebetulan, aku juga punya cincin. Lihatlah dan beritahu saya harus menjadi tuan apa. Saat dia berbicara, Chen Xuan mengambil sesuatu dari sakunya dan meletakkannya di tangannya. Itu adalah cincin giok yang diukir dengan 9 naga yang dia peroleh secara tidak sengaja dari makam kuno Raja Chen. Awalnya, Chen Xuan tidak terlalu memperhatikan cincin giok ini, tetapi sekarang, setelah Fucha Rongchan, Fucha Tei, dan yang lainnya berulang kali mengeluarkan masalah dari cincin Jiulong mereka, Chen Xuan memutuskan untuk mengeluarkannya sendiri dan membuat perbandingan. Melihat Chen Xuan menunjukkan cincin gioknya, Fucha Rongchan, Cao Yan, dan yang lainnya mengejeknya. Dalam pandangan mereka, Chen Xuan hanyalah seorang pekerja lepas yang telah menikah dengan sebuah keluarga, tanpa Han Jingting, dia tidak layak untuk kentut. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki sesuatu yang berharga? Fucha Rongchan mencibir dengan jijik, bajingan, berani membandingkan beberapa perhiasan pedagang kaki 5 dengan cincin Jiulong klan keluarga Fucha kami, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Cao Yan, Liang Xuan, dan yang lainnya juga mencemooh tanpa henti, semua mengira Chen Xuan seperti badut istana. Namun, ketika Fucha Tei melihat dengan jelas cincin di depannya, ekspresinya berubah drastis. Cincin Jiulong. Hambamu, Fucha Tei, memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Gedebuk. Tanpa sepatah kata pun, Fucha Tei berlutut. Bab 522. Cincin Jiulong. Keheningan yang mematikan. Seluruh ruang pribadi sunyi seperti kematian itu sendiri. Fucha Rongchan dan Cao Yan, Liang Xuan, dan semua orang sangat terkejut sehingga bola mata mereka hampir jatuh ke lantai, tidak dapat mempercayai semua yang mereka lihat. Butuh waktu lama bagi Fucha Rongchan untuk akhirnya pulih dari keterkejutannya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda berlutut di depan sampah ini? Fucha Rongchan hanya merasa pasti ada yang salah dengan otak ayahnya. Fucha Tei langsung menghukumnya, beraninya kamu bersikap tidak sopan di depan Yang Mulia, apakah kamu tidak ingin hidup? Fucha Rongchan terdiam. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Dia hanya seorang pekerja lepas dan menantu yang bergantung pada keluarga istrinya, bagaimana mungkin dia menjadi Yang Mulia? Anda pasti telah melakukan kesalahan. Ekspresi Fucha Tei serius, cincin Jiulong ada di sini, bagaimana mungkin saya membuat kesalahan? Cincin Jiulong. Fucha Rongchan tercengang. Dia memang pernah mendengar ayahnya menyebutkan nama ini sebelumnya. Dikatakan bahwa ketika 9 cincin giok hijau dengan pola 9 ular sanca dibuat, Kaisar pendiri juga meminta master yang hebat membuatkan cincin Jiulong untuknya. Cincin Jiulong ini, terbuat dari batu giok putih kelas atas, sejak itu menjadi tanda Kaisar pendiri. Melihat cincin itu berarti melihat Kaisar. Ini adalah ajaran leluhur yang ditinggalkan oleh klan keluarga Fucha dan 8 pejabat tinggi lainnya. Namun, setelah Kaisar pendiri meninggal, cincin Jiulong menghilang bersamanya. Dikatakan bahwa cincin Jiulong dikuburkan bersama Kaisar pendiri di mausolem kekaisaran. Yang lain mengatakan bahwa cincin Jiulong diam-diam diberikan kepada keturunan Kaisar pendiri untuk mengimbangi 9 pejabat tinggi tersebut. Seperti bagaimana persisnya, tidak ada pernyataan pasti. Fucha Rongchan tidak pernah bermimpi bahwa, setelah ratusan tahun, cincin Jiulong yang telah lama hilang ini akan muncul kembali, dan di tangan seorang ipar. Ini terlalu sulit dipercaya. Ayah, bisakah kamu salah? Dia hanya orang biasa tanpa status atau latar belakang, pecundang yang malang.
Bagaimana mungkin dia bisa memiliki cincin Jiulong? Apakah kamu yakin kamu tidak salah melihatnya? Fu Catai sangat yakin, deskripsi cincin Jiulong dalam ajaran leluhur sangat jelas, bagaimana saya bisa salah? Saya yakin ini pasti cincin Jiulong yang asli. Pada saat itu, Cao Yan berhasil tersenyum pahit, Paman, meskipun ini adalah cincin Jiulong yang asli, itu tidak membuktikan apa-apa, bukan? Seperti yang saya lihat, cincin Jiulong ini mungkin hilang di antara orang-orang sebelumnya, dan orang ini mengambilnya dari kios pasar. Liang Xuan juga mengangguk berulang kali, Tuan Muda Cao benar. Saya sudah memeriksanya. Keluarga Chen Xuan miskin. Ibunya tidak mampu membayar perawatan medisnya, jadi dia menikah dengan keluarga Han sebagai menantu laki-laki. Bagaimana mungkin pecundang yang malang dari keluarga miskin seperti itu bisa menjadi yang mulia? Kemudian, tiba-tiba terpikir, Liang Xuan memberikan saran, benar, Qian Sui, karena dia menghancurkan pusaka keluargamu, saya pikir dia harus membalasnya dengan cincin Jiulong ini. Bagaimana menurutmu? Ide bagus. Dia mematahkan cincin 9 ular piton, jadi dia harus membalasnya dengan cincin Jiulong. Sebelum Fu Catai bisa berbicara, Fu Carongchan sudah sangat gembira dan langsung menyatakan posisinya. Sebelumnya, karena mereka memegang cincin 9 ular sanca, mereka disebut Qian Sui. Jika mereka bisa memiliki cincin Jiulong, bukankah mereka akan dikenal sebagai Wan Sui, yang hanya alami? Namun, sebelum Fu Carongchan bisa bersemangat, Fu Catai langsung menegurnya dengan suara dingin, lancang. Apakah Anda benar-benar berpikir ada orang yang bisa memakai cincin Jiulong ini? Aku akan memberitahumu, cincin Jiulong dibuat oleh seorang master, dan ada banyak misteri di dalamnya. Orang biasa tidak mungkin memakainya. Tidak bisa memakainya. Fu Carongchan dan teman-temannya tercengang, merasa itu tidak terbayangkan. Dalam pandangan mereka, meskipun cincin Jiulong memang merupakan harta kerajaan, bagaimanapun juga, itu hanyalah barang biasa. Bagaimana mungkin ada alasan mengapa itu tidak bisa dipakai? Liang Xuan melompat keluar sekali lagi, Qian Sui, mengapa tidak membiarkan saya mencobanya untuk klan keluarga Fuca Anda? Jika saya bisa memakainya, berarti Anda juga bisa. Setelah itu, kita akan meminta Chen Xuan memberi kompensasi kepada klan keluarga Fuca untuk item ini. Dengan semangat seperti itu, Liang Xuan secara alami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kesan yang baik di depan Fu Catai. Lagi pula, dengan kekuatan dan pengaruh Fu Catai, jika dia bisa berpegang teguh pada pohon besar ini, itu pasti akan membawa manfaatnya yang luar biasa di masa depan. Tanpa menunggu Fu Catai menjawab, Liang Xuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan merebut cincin Jiulong langsung dari tangan Chen Xuan. Chen Xuan tentu memiliki kesempatan untuk mencegahnya mengambilnya, tetapi dia juga ingin melihat apakah cincin Jiulong benar-benar ajaib seperti yang dikabarkan, jadi dia tidak menghentikannya. Setelah meraih cincin Jiulong, Liang Xuan tidak berpikir dua kali dan segera mencoba menyelipkannya ke jarinya. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Sama seperti Liang Xuan menyelipkan cincin Jiulong ke jarinya. Bang! Jari Liang Xuan secara misterius meledak terbuka di bawah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, darah dan daging beterbangan, memercik ke seluruh wajahnya. Ah! Tanganku! Liang Xuan, memegangi jarinya yang berdarah, berguling-guling di tanah karena kesakitan. Desis! Fu Carongchan, Cao Yan, dan yang lainnya di samping semuanya tersentak kaget. Jadi, segala sesuatu tentang cincin Jiulong itu benar. Wajah Fu Catai menjadi gelap saat dia bergemuruh, penghinaan seperti itu adalah kejahatan menipu penguasa. Pantas. Dengan itu, Fu Carongchan dan yang lainnya benar-benar yakin dengan kata-kata Fu Catai, dan tidak ada yang berani mencoba memakai cincin Jiulong lagi. Chen Xuan kemudian mengembalikan cincin Jiulong ke jarinya sendiri. Kali ini, cincin Jiulong tidak menunjukkan anomali apapun lagi, memicu keheranan dari Fu Carongchan dan rekan-rekannya. Mungkinkah menantu ini, yang mereka anggap remeh, benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan? Chen Xuan melihat cincin Jiulong di tangannya, merasa sedikit terkejut juga. Dia tidak menyangka bahwa itu cincin yang tampaknya biasa ini akan memiliki asal-usul yang begitu legendaris. Namun, masuk akal, karena Tang Ying dan yang lainnya telah mengatakan sebelumnya bahwa berbaring di makam kuno di bawah kota Jinxiu adalah seorang pangeran dari dinasti sebelumnya, Raja Chen, putra kaisar yang paling dicintai, yang diharapkan menjadi putra mahkota. Sangat masuk akal jika cincin Jiulong muncul di ruang makamnya. Adapun mengapa cincin Jiulong menyebabkan jari Liang Xuan meledak, Chen Xuan sudah merasakan sensasi yang jelas ketika dia memakai cincin itu sebelumnya. Memang, ada semacam larangan di dalam ring Jiulong. Sepertinya Fu Catai mengatakan yang sebenarnya, pencipta cincin Jiulong pasti bukan orang biasa, tapi master sejati dari luar dunia ini. Cincin Jiulong bukanlah barang sederhana, tapi artefak sihir tingkat pemula.
Adapun mengapa hanya Chen Xuan yang bisa memakai cincin Jiulong tanpa mengalami serangan balik. Saat dia memakainya, Chen Xuan dengan jelas merasakan kekuatan di dalam cincin Jiulong akan meletus, tetapi itu ditekan secara paksa oleh kekuatan darah naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Secara alami, Chen Xuan tidak mungkin memiliki garis keturunan dari keluarga kerajaan sebelumnya. Itu hanya karena kekuatan darah naga di dalam dirinya begitu kuat, itu bahkan membuat larangan di dalam cincin Jiulong menjadi waspada. Meskipun Chen Xuan masih tahu sedikit tentang rahasia darah naga di tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah naga ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan apa yang disebut garis keturunan kerajaan. Darah naga, jauh lebih unggul dari daging dan darah kaisar biasa. Bab 523. Murka Kaisar, Sejuta Mayat. Fu Catai tidak mengetahui semua ini, dia hanya tahu bahwa Chen Xuan yang memakai cincin Jiulong berarti dia adalah keturunan kerajaan sejati. Fu Rongchan, untuk apa kamu berdiri di sana? Berlutut di depan yang mulia sekaligus. Fu Catai meraung pada Fu Rongchan dengan marah. Dia sekarang sepenuhnya percaya pada identitas Chen Xuan dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Fu Rongchan mendengus menghina, Yang mulia. Itu semua sejarah kuno. Siapa yang peduli dengan itu lagi? Hanya karena dia bukan siapa-siapa yang menikah dengan sebuah keluarga, dia berharap aku berlutut. Pah! Fu Catai telah diajari sejak kecil untuk selalu setia kepada mantan keluarga kerajaan, jadi dia selalu membuat mereka kagum. Tapi Fu Rongchan berbeda. Dalam pandangan Fu Rongchan, dinasti sebelumnya telah lama digulingkan. Bahkan jika Chen Xuan di hadapannya hanyalah pecundang biasa, bahkan jika dia benar-benar berdarah bangsawan, bahkan jika dia muncul di hadapannya dengan jubah kekaisaran, dia masih akan dianggap usang oleh masyarakat dan tidak layak untuk diakui. Berlutut dan bersujud kepada seorang pria yang hidup dari istrinya. Sebuah lelucon. Fu Rongchan tidak hanya berpikir demikian, tetapi Cao Yan dan yang lainnya juga merasa bahwa reaksi Fu Catai terlalu dramatis. Sebagai seorang Master Qian Sui, yang memiliki aset bernilai ratusan miliar, berlutut di hadapan orang yang tidak dikenal hanya karena mereka memegang cincin bekas dinasti. Itu benar-benar menggelikan. Fu Rongchan melihat ke arah Chen Xuan, wajahnya penuh penghinaan, kamu bajingan kecil, kamu ingin aku berlutut. Dalam kehidupan Anda selanjutnya. Wajah Chen Xuan menjadi dingin, dan dia berteriak, berlutut. Saat kata, berlutut diucapkan. Bang! Kaki Fu Rongchan tiba-tiba tertekuk, dan seperti pengemudi tiang pancang, dia berlutut dengan berat ke tanah, lututnya langsung hancur. Darah menodai lantai, dan seluruh tanah bahkan retak dengan pola seperti jaring yang menakutkan. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Cao Yan dan yang lainnya ketakutan, wajah mereka pucat karena ngeri. Fu Rongchan sangat kesakitan sehingga dia berteriak keras, hampir pingsan. Beberapa saat yang lalu, Fu Rongchan penuh dengan arogansi. Tapi tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang sangat besar membebani dirinya seperti gunung Tai, menghancurkannya secara menyeluruh. Fu Rongchan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di sebelahnya, wajah Fu Catai menjadi pucat, kekuatan ilahi. Ini adalah kekuatan ilahi dari cincin Jiulong. Kaisar. Kaisar sendiri benar-benar ada di sini. Fu Catai dilanda kepanikan, seolah-olah gila, dan dengan panik bersujud kepada Chen Xuan. Fu Rongchan juga pernah mendengar ayahnya berbicara tentang batasan ilahi khusus cincin Jiulong, yang dirancang untuk mengendalikan ke-9 pejabat tinggi itu. Ketika Kaisar marah, sejuta mayat terbaring bersujud. Kendala ilahi di dalam cincin Jiulong tidak hanya dapat menekan ke-9 pejabat itu, tetapi, jika Kaisar menginginkannya, bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Begitulah kekuatan otoritas ilahi. Fu Rongchan sebelumnya mengira apa yang disebut kekuatan ilahi ini hanya dilebih-lebihkan, hanya untuk mengetahui bahwa itu memang nyata. Fu Rongchan tidak berani ragu lagi dan buru-buru menjatuhkan kepalanya ke tanah di depan Chen Xuan. Saya mengakui kesalahan saya. Yang mulia, selamatkan hidupku. Yang mulia, tolong selamatkan hidupku. Cao Yan, Liang Xuan, dan yang lainnya, setelah menyaksikan pemandangan ini, benar-benar tercengang. Bahkan Fu Rongchan dan Master Qian Sui dari Jinmen sudah berlutut, bagaimana mereka bisa berani terus berdiri. Yang mulia, selamatkan hidup kita. Cao Yan, Liang Xuan, dan yang lainnya, bersama dengan bawahan yang dibawa oleh Fu Catai, semuanya berlutut di depan Chen Xuan. Pemandangan ini benar-benar tidak ada bedanya dengan para abdi dalam kuno yang berlutut di hadapan Kaisar. Chen Xuan merasa itu lucu di dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar bodoh, benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri seolah-olah mereka adalah Kaisar. Pada usia berapa kita sekarang, di mana ada Yang Mulia? Biarlah masalah hari ini diselesaikan seperti ini, tetapi jika ada orang lain yang berani menyusahkan istriku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Fucha Rongchan buru-buru bersujud, pelayan ini tidak berani lagi. Dahi Fucha Tei menyentuh tanah, sikapnya sangat hormat, klan keluarga Fucha saya telah menjadi pelayan setia yang mulia selama beberapa generasi. Kami ingin selamanya mengikuti sisi yang mulia. Jika yang mulia memiliki perintah di masa depan, berikan saja perintahnya, dan klan keluarga Fucha saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Tuan Qiansui yang termasyhur dari Jinmen bersedia menjadi pelayan, untuk hadir dan melayani. Kata-kata seperti itu, jika didengar oleh orang-orang Jinmen, pasti akan membuat rahang mereka ternganga. Chen Xuan, bagaimanapun, mendengus dingin, saya tidak membutuhkan pelayan. Saya hanya tahu bahwa sekarang bukan dinasti sebelumnya, dan Anda tidak lagi layak untuk mengeluarkan perintah di hadapan orang-orang yang mengudara dari masa lalu. Kamu, sama seperti orang lain, tidak lebih dari orang biasa. Gelar Qiansui, hanya menambah hiburan seseorang. Fucha Tei buru-buru bersujud untuk mengakui kesalahannya, apa yang dikatakan yang mulia sangat benar. Yakinlah, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berhenti menganggap diri saya terlalu mementingkan diri sendiri. Jinmen tidak akan lagi memiliki Qiansui. Chen Xuan tidak memberi mereka perhatian lebih lanjut, dia bahkan tidak menyayangkan pandangan orang banyak dan pergi begitu saja. Selamat tinggal, Yang Mulia. Fucha Tei dan yang lainnya bersujud dan melihatnya pergi. Pada saat ini, di luar Hotel Hongqi, Han Jingting memperhatikan pintu masuk hotel, dijaga ketat, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Baru saja, Tuan Qiansui tiba-tiba datang, membawa orang-orang untuk langsung menutup seluruh hotel, dan Han Jingting mengkhawatirkan keselamatan Chen Xuan. Sekarang setelah 20 menit berlalu tanpa ada tanda-tanda Chen Xuan keluar, Han Jingting tidak bisa menunggu lagi dan hendak menghubungi polisi. Tapi tepat pada saat itu, lihat, ada yang keluar. Ada keributan di kerumunan. Han Jingting mendongak dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari hotel dari jauh, itu adalah Chen Xuan. Han Jingting dengan cepat pergi menemuinya, dan setelah memeriksanya, melihat bahwa dia benar-benar tidak terluka dan bahkan tidak ada setitik debu pun padanya, dia agak bingung. Tuan Qiansui, tidak memberi Anda waktu yang sulit. Chen Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, Tuan Qiansui itu cukup masuk akal. Dia memarahi Tuan Muda Fucha dengan keras, lalu melepaskanku. Sungguh, benarkah? Han Jingting hampir tidak bisa mempercayainya. Chen Xuan mengangguk, tentu saja. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Han Jingting bahwa Tuan Qiansui, yang bisa menutupi langit dengan satu tangan di Jinmen, telah berlutut di hadapannya begitu dia melihatnya, jika tidak, akan ada terlalu banyak hal untuk dijelaskan. Kuncinya adalah Han Jingting mungkin tidak mempercayainya. Setelah itu, Chen Xuan meninggalkan Hotel Hongqi bersama Han Jingting. Begitu Chen Xuan dan dia pergi, Fucha Tei juga keluar dari hotel bersama orang-orangnya. Kerumunan di pintu masuk berisik, dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Mereka melihat Fucha Tei dengan dahi berlumuran darah. 8 pengawal berjaket kuning di sisinya terlatih-tatih, jelas juga terluka parah. Yang terburuk adalah putra Fucha Tei, Tuan Muda Fucha, seorang playboy Jinmen yang terkenal, yang sekarang digendong dengan kaki berlumuran darah. Orang banyak tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Ini adalah Fucha Tei, ini adalah Master Qiansui yang termasyhur. Bagaimana dia bisa bertemu dengan takdir yang begitu menyedihkan? Bab 524. 7 tahun, cahaya lilin kamar pengantin. Fucha Tei, setelah melihat orang-orang di depannya, langsung teringat keputusan Chen Xuan sebelumnya. Kemudian, dia melangkah maju dan mengumumkan dengan lantang, karena semua orang ada di sini, tidak ada salahnya menyampaikan pesan kepada seluruh Jinmen atas nama saya. Mulai hari ini, klan keluarga Fucha melepaskan status kekaisaran kita sebelumnya dan kembali ke masyarakat modern. Aku, Fucha Tei, tidak akan lagi berani menyebut diriku, Tuan Qiansui. Begitu kata-kata ini diucapkan, ruangan itu menjadi sangat tidak percaya. Tuan Qiansui dengan sukarela melepaskan gelarnya sebagai Qiansui. Ini benar-benar berita yang meledak-ledak. Namun, semua orang tidak dapat memahami mengapa Tuan Qiansui yang terhormat tiba-tiba melepaskan gelar yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun. Apakah dia dipaksa oleh seseorang? Bagaimanapun, pelayan pribadi Tuan Qiansui dipukuli hingga mengalami luka serius, dan bahkan putra Qiansui, Tuan Muda Fucha, kakinya patah. Tapi siapa di Jinmen yang bisa memiliki kekuatan atau pengaruh untuk memaksa Tuan Besar Qiansui tunduk? Dari awal hingga akhir, selain Fucha Tei dan kelompoknya, tidak ada yang melihat sosok lain. Tidak, itu tidak benar, memang ada orang lain. Mereka dengan cepat mengingat pemuda yang telah keluar dari dalam sebelumnya. Mungkinkah semua ini terkait dengan pemuda itu? Jika itu masalahnya, identitas menakjubkan apa yang bisa dimiliki pemuda itu. Karena hanya ada satu penerbangan antara Jinmen dan kota Huai setiap hari,
Chen Xuan dan Han Jingting, yang tidak dapat kembali pada malam yang sama, menemukan sebuah hotel untuk ditinggali. Shangri-La ini adalah hotel bintang 5, dan salah satu hotel mewah terbaik di Jinmen. Halo, saya ingin 2 kamar. Chen Xuan, tentu saja, ingin memesan 1 kamar, tetapi karena takut Han Jingting akan mengira dia memiliki motif tersembunyi, dia tidak punya pilihan selain meminta 2 kamar. Namun, sebelum resepsionis dapat melanjutkan, Han Jingting memandang Chen Xuan dengan tatapan dingin dan berkata, dengan bagian luar yang begitu berbahaya, bagaimana Anda bisa begitu tenang membiarkan seorang wanita tinggal di kamar sendirian? Chen Xuan tercengang di sini, dia mempertimbangkan perasaan pihak lain, dan entah bagaimana itu masih salahnya. Bukan itu, Jingting, kamu salah paham. Saya khawatir. Chen Xuan ingin menebus citra pria terhormatnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Han Jingting melambaikan tangannya dengan acuh, baiklah, berhentilah membuang-buang waktu. Pesan 1 kamar saja, hanya untuk 1 malam sebelum kita kembali besok. Dengan itu, Han Jingting mengambil kartu kamar dan melangkah pergi. Kilatan muncul di mata Chen Xuan. Inisiatifnya untuk memesan 1 kamar, mungkinkah dia mengisyaratkan sesuatu? Itu pasti pertanda. Dengan pemikiran itu, Chen Xuan buru-buru mengikutinya. Kamar berada di lantai paling atas, relatif tenang dan menawarkan pemandangan yang lebih indah. Saat dia memasuki ruangan, jantung Chen Xuan tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Lagi pula, berada di luar ruangan, sendirian bersama di sebuah ruangan jelas ada sesuatu yang dimaksudkan untuk terjadi. Hati Chen Xuan berpacu dengan antisipasi. Mungkinkah kehidupan pernikahan sejati yang dia rindukan akhirnya dimulai malam ini? Pikiran itu sangat menggembirakan. Namun, sejak Han Jingting memasuki ruangan, menggosok gigi, mandi, dan pergi tidur, semuanya seperti di rumah. Han Jingting sepertinya tidak memiliki niat seperti itu sama sekali. Di ruangan yang gelap gulita, Chen Xuan berbaring di tempat tidur besar, menatap siluet kecantikan di sampingnya, merasakan sentuhan kekecewaan. Dia mengira bahwa malam ini, sesuatu yang menghancurkan bumi akan terjadi, tetapi ternyata itu adalah alarm palsu. Tapi kemudian Chen Xuan melepaskannya. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia bersedia menunggu saat ketika Han Jingting benar-benar ingin menerimanya. Jadi, sebelum dia menerima persetujuannya, dia tidak akan pernah melakukan gerakan yang tidak pantas. Dengan pemikiran itu, Chen Xuan hendak tertidur lelap. Tapi saat itu, apakah kamu benar-benar berencana untuk terus menunggu seperti ini? Di ruangan yang gelap gulita, suara Han Jingting terdengar pelan, tampak gemetar karena gugup. Mendengar kata-kata ini, darah Chen Xuan langsung mendidih. Bahkan jika dia bodoh, dia sudah mengerti arti di balik kata-kata Han Jingting. Jadi, apakah dia setuju? Apakah dia memutuskan untuk menerimanya sepenuhnya? Pada saat ini, hati Chen Xuan sangat bersemangat. 7 tahun penuh. Dia akhirnya menunggu kasih sayang sejati Han Jingting. Chen Xuan berjuang untuk menahan kegembiraannya, mengulurkan tangannya ke arah Han Jingting dari belakang. Saat tangan Chen Xuan menyentuh pinggang Han Jingting, dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Jelas, Han Jingting sama gugupnya dengan dia. Namun Han Jingting tidak menghindar atau melawan. Pada saat ini, dia seperti mawar lembut yang menunggu pemetikan Chen Xuan. Dalam kegelapan, Chen Xuan bisa dengan jelas mendengar jantungnya sendiri berdebar kencang. Tidak heran dia sangat gugup. Setelah 7 tahun, malam ini praktis tidak berbeda dengan malam pernikahan baginya. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Xuan hendak membiarkan tangannya melayang ke atas. Han Jingting tidak memberikan perlawanan, napasnya berat, siap menyambut semua keindahan yang akan datang. Tapi sama seperti emosi mereka telah mencapai klimaks. Bang bang bang. Suara ketukan yang tiba-tiba dan keras datang dari luar pintu. Emosi yang meningkat dari keduanya langsung hancur oleh rentetan pukulan. Chen Xuan tidak bermaksud memperhatikan ketukan itu, lagi pula, mereka jauh di Jinmen, di mana mereka tidak mengenal satu jiwa pun, jadi bagaimana mungkin seseorang mencarinya di tengah malam. Itu mungkin hanya kasus seseorang di pintu yang salah. Memikirkan hal ini, Chen Xuan hendak melanjutkan pekerjaan yang belum dia selesaikan. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Bang bang bang. Suara kisi-kisi ketukan terdengar lagi. Persetan. Chen Xuan ingin mengutuk dengan keras. Dia telah menunggu 7 tahun untuk kesempatan ini, dan sekarang kesempatan itu dihancurkan begitu saja, itu sangat menyebalkan. Mungkin kamu harus memeriksa siapa itu, bisik Han Jingting. Kehabisan pilihan, Chen Xuan dengan pasrah mengenakan pakaiannya dan bangkit untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, dia melihat seorang pria kekar berdiri dengan tidak sabar di ambang pintu. Sial, apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengarku mengetuk begitu lama? Pria kekar itu mulai langsung mengutuk Chen Xuan.
Kemarahan Chen Xuan melonjak. Bukan hanya momennya yang hancur, tetapi orang ini juga meneriakinya tanpa alasan, yang sangat menyebalkan. Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Chen Xuan bertanya dengan dingin. Pria kekar itu tampak sombong, kamu tidak perlu mengenalku, kenali saja tinjuku, itu sudah cukup. Aku akan memberitahumu, nona muda kita telah memesan seluruh lantai ini, kemasi barang-barangmu dan segera pindah ke kamar di lantai bawah. Pria kekar itu berbicara dengan nada memerintah, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Baru saat itulah Chen Xuan menyadari bahwa seluruh lorong dipenuhi dengan kaki tangan pria kekar itu, yang mengusir semua penghuni lantai. Bab 525. 1 juta, tersesat. Warga tentu saja memiliki keluhan, tetapi jelas bahwa orang-orang yang mereka hadapi memiliki latar belakang yang kuat, sehingga kebanyakan dari mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Beberapa yang menolak keras sebenarnya diberi pelajaran oleh orang-orang berotot itu dengan paksa. Orang-orang berotot ini kejam dalam serangan mereka, dan mereka yang menolak dipukuli habis-habisan. Jelas para tamu yang telah menetap lebih dulu, namun mereka diusir secara paksa, orang-orang kasar ini sama sekali tidak masuk akal. Pria kekar di depan Chen Xuan tersenyum dengan sedikit makna, apa jadinya, apakah kamu ingin berakhir seperti mereka? Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Chen Xuan tersenyum tipis, tentu saja, saya tahu. Seketika, wajah pria kekar di hadapannya menjadi gelap, nak, aku memperingatkanmu, jangan bersulang hanya untuk minum yang hilang. Chen Xuan mendengus dingin, saya pikir Andalah yang akan minum kerugian karena menolak bersulang. Aku akan tinggal di sini malam ini. Jika Anda tidak ingin mendapat masalah, Anda sebaiknya membawa anak buah Anda dan pergi sekarang. Kalau tidak, saya tidak keberatan jika Anda minum kerugian. Malam pernikahan yang seharusnya sempurna dirusak oleh orang-orang bodoh yang buta ini, jadi wajar saja, suasana hati Chen Xuan sedang tidak baik. Tercengang karena amarah, pria kekar di hadapannya tertawa mengejek, sial, kamu benar-benar tidak belajar sampai tinjunya mengenai daging, kan? Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Boom! Sebuah pukulan, kuat dan berat, terbang lurus ke arah wajah Chen Xuan. Tapi, di saat berikutnya, Chen Xuan dengan mudah menangkap pukulan di tangannya. Ekspresi pria berotot itu berubah, pukulannya sangat kuat, namun pria lain itu menangkapnya dengan mudah. Ini jelas bukan orang biasa. Sebelum pria berotot itu bereaksi, Chen Xuan menendang keluar, membuat pria jangkung dan gagah itu terbang mundur, menabrak koridor dengan keras. Sekarang, apakah kamu mengerti rasa sakit? Chen Xuan memandang pria di tanah dengan ekspresi yang berarti. Dalam sekejap, Chen Xuan menjadi fokus perhatian semua orang. Ekspresi pria berotot lainnya segera berubah menjadi jahat. Bajingan, kamu memintanya. 7 atau 8 pria berotot siap menyerang Chen Xuan. Pada saat ini, apa keributan itu? Sudah kubilang untuk menjernihkan orang, mengapa mereka masih di sini setelah sekian lama? Sementara itu, seorang gadis cantik dengan rok mini hitam berjalan mendekat. Di belakangnya diikuti sekelompok pria dan wanita muda berpakaian modis, yang semuanya tampak tidak berasal dari latar belakang biasa. Melaporkan kepada nona muda, semua orang telah diusir, hanya orang ini di sini yang bersikeras untuk tinggal dan tidak akan pindah. Gadis dengan rok hitam itu melirik Chen Xuan. Apa kengganan untuk pindah ini? Beri dia lebih banyak uang, saya yakin dia akan bergerak lebih cepat dari siapapun. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Hahaha. Nona Hongyu benar, rakyat jelata ini semua tentang uang. Setiap kali ada masalah, menghancurkannya dengan uang selalu berhasil. Hahaha. Kelompok di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Pria berotot itu, menahan amarahnya, mengeluarkan 10.000 uang tunai dan menamparnya ke dada Chen Xuan. Nak, anggap dirimu beruntung. Ambil 10.000 ini dan enyahlah ke sana sekarang. Di mata pria berotot itu, 10.000 lebih dari cukup untuk menenangkan orang biasa. Namun, Chen Xuan bahkan tidak melirik uang itu, berbicara dengan suara dingin, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu dengan uang, Anda dapat membuat semua orang bertindak sesuai keinginan Anda? Dengan swoosh, Chen Xuan menamparkan uang itu, menyebarkannya ke tanah. Para pemuda dan pemudi itu langsung meledak kegemparan. Sial, menolak uang, itu benar-benar karakter sialan. Apakah karena uangnya terlalu sedikit? Hahaha. Wajah pria berotot itu langsung berubah menjadi ganas, jangan tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Chen Xuan tetap tenang, baiklah, coba apapun yang Anda bisa. Kamu. Pria berotot itu berada di samping dirinya sendiri dengan amarah. Pada saat itu, seorang pemuda melangkah maju dan mengeluarkan sebuah kartu, menyerahkannya kepada Chen Xuan. Nak, apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Di sini,
ada 100.000 di kartu ini. Ambil uangnya dan enyahlah. Pria ini jelas menggunakan Chen Xuan sebagai batu loncatan untuk pamer. Benar saja, para pria dan wanita di belakangnya semua mengagumi, memang Tuan Muda Liu. Sangat murah hati. Nak, kamu bisa mendapatkan 100.000 hanya dengan menyerahkan sebuah kamar, itu gaji setengah tahun untukmu, kan? Ambil kesepakatan dan pergi. Ya, ambil uangnya dan tersesat, jangan tunda pesta kita. Di mata mereka, 100.000 yuan ini pasti cukup untuk membuat rakyat jelata menundukkan kepalanya. Namun, Chen Xuan hanya melirik Tuan Muda Liu dan langsung berteriak, tersesat. Para pria dan wanita semuanya terkejut dan bersemangat. Sekarang, mereka memperlakukan adegan itu sebagai hiburan, ingin tahu apakah pria ini akan terpana dengan uang itu. Tuan Muda Liu, yang bermaksud untuk pamer di depan semua orang, tidak menyangka akan dibalas oleh Chen Xuan di depan umum, menyebabkan dia kehilangan muka. Kamu benar-benar tidak menghargai, percaya atau tidak, aku akan melakukannya. Tuan Muda Liu sangat marah, sepertinya dia akan mulai bertarung dengan Chen Xuan. Namun, sebelum dia bisa maju, dia ditangkap oleh Hong Yu. Hong Yu memandang Chen Xuan dan mengejek, tidak terkesan dengan 100.000. Anda memiliki selera makan yang cukup. Baiklah, hari ini aku akan melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan tindakan ini. Dengan itu, Hong Yu mengeluarkan buku cek dan menulis serangkaian angka sebelum menyerahkannya kepada Chen Xuan. 1 juta. Ambil cek ini dan keluar sekarang. Hong Yu penuh dengan kepercayaan diri, tampaknya telah menemukan Chen Xuan. Para pria dan wanita di belakangnya sangat tercengang sehingga rahang mereka hampir menyentuh lantai. Mereka semua berasal dari keluarga kaya, tetapi bagi mereka untuk dengan santai membayar 1 juta hanya untuk mengusir penyewa adalah sesuatu yang pasti tidak ingin mereka lakukan. Tapi Hong Yu berbeda. Di matanya, sepertinya ini bukan 1 juta, tapi hanya 100 yuan. Inilah perbedaan antara ahli waris kaya ini dan orang seperti Hong Yu. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Chen Xuan melihat cek jutaan yuan di depannya dan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam. Bagi kebanyakan orang, 1 juta yuan bisa mengubah nasib mereka. Tetapi bagi orang-orang kaya ini, 1 juta seperti kertas bekas, dengan mudah dibuang hanya untuk membuka jalan bagi pesta mereka. Orang-orang kaya ini benar-benar tahu cara membakar uang. Chen Xuan hendak berbicara ketika Han Jingting, yang telah berganti pakaian, keluar dari ruangan. Chen Xuan, apa yang terjadi? Han Jingting melihat kerumunan yang berkumpul di pintu, bingung dengan situasinya. Dan ketika para pemuda kaya melihat Han Jingting, mata mereka berbinar. Mereka tidak pernah kekurangan wanita cantik di lingkaran mereka, tetapi yang disebut wanita cantik memucat dibandingkan dengan wanita ini. Bahkan Hong Yu memiliki tatapan yang rumit di matanya ketika dia melihat Han Jingting. Faktanya, Hong Yu cantik dan berbentuk bagus, jelas merupakan kecantikan yang bonafit dengan kekayaan. Tapi saat ini, menghadapi wanita ini, Hong Yu merasakan gelombang kecemburuan yang tidak bisa dia abaikan. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Bab 526. Apakah benar-benar ada orang yang begitu baik? Chen Xuan menceritakan secara singkat bagaimana mereka diusir ke lantai bawah oleh Hong Yu dan kelompoknya. Jika kamu tidak ingin pindah, tidak apa-apa. Tapi aku khawatir begitu kita mulai berpesta, akan sulit bagimu untuk beristirahat malam ini. Wajah Hong Yu menunjukkan ekspresi sombong. Gelombang ketidaksenangan muncul di hati Han Jingting. Jelas bahwa mereka ada di sana lebih dulu, tetapi hanya karena sebuah pesta, mereka semua diusir, ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, Han Jingting juga bisa mengatakan bahwa itu orang-orang muda ini berasal dari latar belakang yang jelas tidak sederhana. Dia dan Chen Xuan sedang bepergian, lebih baik menghindari masalah. Akhirnya, Han Jingting membuat keputusannya, lupakan saja, Chen Xuan, ayo turun. Chen Xuan sedikit terkejut dengan keputusan Han Jingting, tetapi mereka memang lelah setelah hari itu, dan dia tidak ingin bertengkar dengan Hong Yu dan yang lainnya lagi. Karena Han Jingting telah membuat keputusannya, Chen Xuan memutuskan untuk menghormatinya. Baiklah, ayo pergi. Dengan itu, Chen Xuan pergi ke kamar untuk mengambil barang-barang mereka, dan bersiap untuk pergi bersama Han Jingting secara langsung. Tiba-tiba, suara Hong Yu terdengar dari belakang mereka, "Hei, bukankah kamu melupakan sesuatu yang penting?" Hong Yu sedang menjentikkan cek senilai 1 juta di tangannya. Tuan Muda Liu dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi Schadenfreude, menunggu untuk melihat Chen Xuan tanpa malu-malu kembali untuk mendapatkan uang. Sayangnya bagi mereka, mereka kecewa. Lebih baik kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri. Sepertinya Anda membutuhkannya lebih dari saya. Setelah berbicara, Chen Xuan pergi ke bawah bersama Han Jingting, meninggalkan Hong Yu dan yang lainnya berdiri di sana dengan canggung. Kata-kata Chen Xuan seperti tamparan yang tak terlihat, sangat mencolok di wajah mereka.
Alih-alih memuaskan kesombongan mereka, mereka merasakan penghinaan yang aneh. Sial, anak ini terlalu sombong, dia bahkan berani mengabaikan Nona Hongyu. Aku akan mengajak beberapa orang dan memberinya pelajaran sekarang. Tuan Muda Liu membuat gerakan seolah-olah membawa orang untuk membalas dendam terhadap Chen Xuan. Hongyu hendak membuat pernyataan, tetapi teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah melihat ide penelepon, Hongyu buru-buru membuat gerakan membungkam kepada semua orang, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh berbicara. Kemudian, Hongyu menekan tombol jawab. Halo, Bu, ada apa? Sudah larut, kata Hongyu dengan suara pura-pura mengantuk karena dibangunkan oleh telepon itu. Hongyu, kapan kamu bisa pulang? Saya memiliki masalah yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Anda, kata ibunya. Ibu menemukanmu pacar yang memenuhi semua kriteriamu, tangkapan sejati di antara pria. Tangkapan di antara laki-laki. Hongyu mengejek saat mendengar 4 kata ini. Bu, kamu tidak bercanda, kan? Anda benar-benar menemukan pria yang begitu baik untuk saya. Hongyu, dengan statusnya yang luar biasa, memiliki standar yang sangat tinggi untuk separuh lainnya. Satu-satunya persyaratan yang dia berikan kepada orang tuanya tentang calon pasangannya adalah bahwa dia harus menjadi tangkapan sejati di antara pria. Dalam pandangan Hongyu, hanya seorang pria yang merupakan tangkapan di antara pria yang layak untuknya. Namun, dia percaya bahwa orang-orang seperti itu adalah harta yang langka, tidak mudah ditemukan. Sekarang ibunya sendiri mengaku telah menemukan pacar yang luar biasa untuknya, Hongyu agak skeptis. Di sisi lain telepon, ibunya berbicara dengan sungguh-sungguh, mengapa aku membohongimu, sayang? Semua yang saya katakan adalah benar. Selain itu, bahkan ayahmu pun sangat puas dengannya kali ini. Kamu tahu selera orang tuamu. Pria yang begitu baik sulit ditemukan di tempat lain di dunia, tidak ada duanya. Jadi, kembalilah dalam beberapa hari ke depan. Jika memungkinkan, saya akan mengatur agar Anda bertemu dengannya. Hongyu mengangkat alisnya, orang tuanya, terutama ayahnya, memang memiliki standar yang sangat tinggi. Ada suatu masa ketika seorang taipan lokal ingin memperkenalkan putranya kepada Hongyu, tetapi ayahnya menolaknya hanya setelah 1 pertemuan. Alasannya adalah dia tidak cukup baik untuk putrinya. Dari sini, terlihat betapa tingginya standar orang tuanya. Sekarang bahkan mereka puas dengan orang ini, mungkin dia benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali besok. Setelah mengatakan ini, Hongyu menutup telepon. Pria dan wanita di samping mendengar isi panggilan telepon dan segera mulai menggoda. Tidak mungkin, Hongyu, dengan standarmu, pacar seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Mengapa Anda membutuhkan pengenalan keluarga? Apa yang kamu ketahui? Kecocokan yang diperkenalkan keluarga Hongyu, bisakah mereka menjadi orang biasa? Mereka mungkin sangat tinggi sehingga mereka menakut-nakuti orang sampai mati. Kerumunan menggemakan kesepakatan. Hongyu tidak dapat diganggu untuk menjelaskan, baiklah, hentikan omong kosongnya, mari kita mulai pestanya. Tuan Muda Liu buru-buru angkat bicara, bagaimana dengan pria itu sekarang? Hongyu kemudian mengingat kejadian itu, tetapi sayangnya, pada saat dia mematikan telepon, Chen Xuan sudah menghilang tanpa jejak. Lupakan saja, aku tidak bisa diganggu dengan mereka. Setelah itu, sekelompok pria dan wanita mengubah seluruh lantai menjadi tempat pesta mereka, dan itu benar-benar meledak menjadi kekacauan. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di kota Jiang. Di dalam ruangan, Jiang Kumei menatap kosong ke telepon yang ditutup. Itu benar, Hongyu adalah putri Jiang Kumei dan Jiang City Marquis. Dan apa yang disebut orang luar biasa yang disebutkan Jiang Kumei tidak lain adalah Chen Xuan. Chen Fengchuo, orang yang bahkan ingin dimenangkan oleh keempat kaisar. Jika orang seperti itu tidak luar biasa, lalu siapa yang akan menjadi? Selain itu, peristiwa terakhir kali memungkinkan Jiang Kumei untuk sepenuhnya menyaksikan metode dan keberanian Chen Fengchuo. Jiang Kumei yakin bahwa Chen Fengchuo bukanlah orang biasa. Faktanya, sejak kembali dari kota Huai terakhir kali, Jiang Kumei telah mempertimbangkan untuk memperkenalkan putrinya kepada Chen Xuan. Meskipun dia sangat menyadari bahwa dia telah menikah, Jiang Kumei percaya bahwa tidak ada sudut yang tidak dapat digali dengan skop yang bagus. Pria ini sepadan dengan usaha mereka. Adapun pikiran Jiang Kumei, Chen Xuan secara alami tidak tahu. Setelah pindah ke kamar di lantai bawah, Chen Xuan berharap hal-hal baik yang disela oleh Hongyu dan yang lainnya dapat berlanjut. Sayangnya, Han Jingting sudah kehilangan antusiasme sebelumnya. Chen Xuan tidak punya pilihan selain menyerah. Malam pernikahan yang ditunggu-tunggu lenyap begitu saja. Keesokan paginya, Chen Xuan dan Han Jingting terbang kembali ke kota Huai. Tepat ketika mereka tiba di pintu masuk perusahaan, sesosok muncul dan menangkap Han Jingting. Han Jingting terkejut dan hendak berteriak,
tetapi ketika dia mengenali orang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Ayah, kenapa kau di sini? Setelah 2 hari, Han Bowen berdiri di hadapannya, memiliki janggut lebat, rambut acak-acakan, dan tampak kuyu. Setelah melihat Han Jingting, mata Han Bowen langsung memerah. Jingting, kamu tidak bisa mengabaikan ayahmu kali ini. Han Bowen, seorang pria berusia 50-an, menangis seperti anak kecil pada saat itu. Han Jingting juga menjadi cemas. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Ya, ayah, jika kamu tidak memberitahu kami apa yang terjadi, bagaimana Jingting bisa membantu? Chen Xuan juga benar-benar bingung. Han Bowen akhirnya berhasil menahan air matanya, lalu mulai menumpahkan keluhannya dengan ekspresi tertekan. Ibumu, dia menceraikanku. Bab 527. Dia hanya apel yang buruk. Apa? Perceraian? Han Jingting dan Chen Xuan tercengang pada saat yang bersamaan. Ayah, kamu tidak membohongiku lagi, kan? Semuanya baik-baik saja dengan kalian, mengapa tiba-tiba bercerai? Hanya 2 hari sebelumnya, orang tuanya baik-baik saja, dan sekarang mereka tiba-tiba bercerai, sesuatu yang sulit dipercaya oleh Han Jingting. Han Bowen tampak bersalah, bagaimana aku bisa membohongimu? Dengar, aku bahkan sudah membawa surat cerai. Saat dia berbicara, Han Bowen mengeluarkan surat cerai dari sakunya dan menyerahkannya kepada Han Jingting. Dengan bukti hitam putih di depannya, Han Jingting tidak punya pilihan selain mempercayainya. Chen Xuan, dengan ekspresi bingung, bertanya, Ayah, bukankah kamu dan Ibu rukun? Setelah bertahun-tahun, mengapa Anda tiba-tiba bercerai? Han Bowen menghela nafas panjang, untuk apa lagi, jika bukan karena Ding Liang itu? Ding Liang hampir menjebloskan kalian ke penjara sebelumnya, dan sekarang dia telah mencuri resep rahasia dari perusahaan Anda. Dengan orang yang begitu licik di sekitar, bagaimana kita bisa menahannya di rumah? Saya memberitahu ibumu bahwa kami harus mengusirnya. Tapi ibumu, dia masih membelanya sampai sekarang. Dia bahkan pergi lebih jauh untuk menceraikanku karena bajingan itu, Ding Liang. Sekarang aku sadar, tahun-tahun kasih sayangku pada ibumu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang luar. Saat dia berbicara, Han Bowen mulai menangis tanpa daya lagi. Wajah Han Jingting menjadi marah, bagaimana mungkin ibu seperti ini? Mengapa dia menjadi sangat tidak masuk akal saat Ding Liang terlibat? Han Bowen menghela nafas, sebenarnya, ibumu punya pikirannya sendiri. Ibumu selalu menginginkan anak laki-laki, tapi dia tidak pernah mendapatkan keinginannya. Kemudian, ketika pamanmu meninggal, dia mempercayakan Ding Liang kepada keluarga kami, dan ibumu sangat gembira. Dalam hatinya, dia benar-benar memperlakukan Ding Liang seperti putranya sendiri. Han Jingting tiba-tiba menyadari mengapa ibunya sangat menyayangi Ding Liang. Han Bowen terus menggerutu, saya mengerti sekarang, bahwa Ding Liang seperti apel busuk yang merusak seluruh tong. Sejak dia bergabung dengan keluarga kami, dia tidak menyebabkan apa-apa selain kekacauan. Dia memaksamu dan Xiao Yu melarikan diri dari rumah, dan sekarang dia mendorongku untuk bercerai dari ibumu. Yang paling penting adalah ibumu telah dicuci otak olehnya, menjadi acuh tak acuh terhadap kerabatnya sendiri. Saya tidak tahu dosa apa yang telah dilakukan keluarga kami untuk mendapatkan rasa tidak tahu berterima kasih seperti itu. Setiap kali Han Bowen menyebut Ding Liang, dia akan menjadi sangat marah sehingga giginya gatal. Han Jingting merasa sangat bersimpati terhadap penderitaan ayahnya karena dia menderita di tangan orang yang sama. Ayah, apa yang kamu rencanakan sekarang? Setelah bertahun-tahun bersama ibu, kamu tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini begitu saja, bukan? Tentu saja, Han Jingting tidak ingin melihat orang tuanya berpisah. Han Bowen menghela nafas lagi, menanggapi tanpa daya, mari kita selangkah demi selangkah tentang ibumu dan aku. Saat ini, satu-satunya hal yang saya harapkan adalah Anda akan menjaga saya sedikit. Ibu mengusir saya dari rumah, saya tidak punya uang sepeser pun untuk nama saya, bahkan tempat tinggal. Saya menghabiskan malam terakhir di bawah jembatan. Mata Han Bowen basah karena kesengsaraan. Tinggal di bawah jembatan. Han Jingting merasakan gelombang sakit hati. Sementara dia hidup dengan nyaman, ayahnya sendiri direduksi menjadi hidup di bawah jembatan, yang membuatnya merasa bersalah. Kenapa kamu tidak meneleponku kemarin saja? Mata Han Bowen mengelak, Aku hanya merasa terlalu malu untuk menghadapimu. Belakangan ini, Han Bowen, mengikuti jejak Ding Lijuan, telah menyulitkan Han Jingting. Sekarang, berpikir ke belakang, dia merasa benar-benar bersalah. Han Jingting memaksakan senyum, ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku adalah putrimu, bukankah sudah tugasku untuk menjagamu? Hanya saja. Wajah Han Jingting menunjukkan kesusahan, tidak ada lagi kamar kosong di gang-gang tua.
Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, tidak apa-apa, sebenarnya rumah-rumah di kawasan pemukiman Fenghua juga sudah ada selama beberapa tahun. Jingting, kita punya sedikit uang sekarang, dan saya pikir, mengapa tidak membeli rumah baru untuk ayah dulu? Dengan begitu, ayah akan punya tempat tinggal, kan? Nanti, saat ayah menikah lagi dengan ibu, mereka juga bisa tinggal lebih nyaman di rumah baru. Saat kata-kata ini keluar, mata Han Bowen berbinar, dipenuhi dengan kegembiraan. Chen Xuan, kamu benar-benar menantu yang baik untuk keluarga kami, bahkan berpikir ke depan untuk ayah. Kebaikan ayah sebelumnya padamu tidak sia-sia. Haha. Di akhir kata-katanya, Han Bowen terkekeh canggung, saat dia tiba-tiba teringat bahwa dia sebenarnya tidak begitu baik pada Chen Xuan, menantunya. Han Jingting agak terkejut mendengar kata-kata Chen Xuan. Dia tidak menyangka bahwa meskipun ayahnya sebelumnya bersikap buruk terhadap Chen Xuan, dia masih bersedia membelikan rumah untuk ayahnya, yang benar-benar membuatnya tergerak. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Ayah, kamu menginap di hotel malam ini, dan besok aku akan mengajakmu melihat rumah-rumah. Karena Chen Xuan telah berbicara, Han Jingting secara alami tidak keberatan. Han Bowen sangat gembira mendengar ini. Dia mungkin tidak membuat banyak dari dirinya sendiri dalam hidup, tetapi itu tidak menghentikan pengejarannya akan gaya hidup yang berkualitas. Rumah di daerah pemukiman Fenghua dibeli ketika dia menikah dengan Ding Lijuan dan mereka telah tinggal di sana selama lebih dari 30 tahun. Baik itu tata letak, dekorasi, atau berbagai fasilitas, semuanya sudah usang dan benar-benar ketinggalan zaman. Han Bowen telah lama berfantasi untuk pindah ke rumah yang lebih besar dan lebih baru, tetapi sayangnya, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak mampu merenovasi rumah lama, apalagi membeli yang baru. Sekarang, putri dan menantunya mengatakan bahwa mereka akan membelikannya rumah baru, membuat kerinduannya selama bertahun-tahun hampir terpenuhi. Bagaimana mungkin Han Bowen tidak senang? Jangan menunggu sampai besok. Tidak ada waktu seperti sekarang. Karena kita harus membeli cepat atau lambat, mengapa tidak melanjutkan dan membelinya sekarang? Pindah ke rumah baru lebih cepat juga akan menghemat uang kita untuk menginap di hotel, bukan begitu? Han Bowen tidak sabar, tidak bisa menunggu bahkan 1 hari lagi, berharap dia bisa pindah ke rumah baru itu juga. Han Jingting tersenyum masam. Dia keluar sepanjang hari kemarin dan berniat untuk kembali ke perusahaan untuk menangani berbagai tugas, tetapi melihat keinginan ayahnya, dia merasa tidak tepat untuk mengatakan lebih banyak. Baiklah, kalau begitu ayo pergi sekarang. Setelah itu, Chen Xuan menyalakan mobil dan membawa Han Jingting dan Han Bowen dalam perjalanan. Ayah, apakah kamu memiliki persyaratan untuk tipe atau lokasi rumah? Atau, apakah ada kompleks perumahan yang kamu sukai? Han Jingting bertanya dari mobil. Han Bowen menjawab dengan penuh semangat, tentu saja. Jika memungkinkan, mengapa kita tidak membeli di Yuan Heng Huating? Meskipun Han Bowen tidak mampu membeli rumah, dia sangat memperhatikan semua kompleks perumahan utama di kota Huai. Yuan Heng Huating terletak di pusat kota Huai, dan merupakan proyek oleh pengembang besar mengikuti pendekatan kelas menengah ke atas, yang sangat menarik bagi Han Bowen. Untuk dapat membeli apartemen, ada sesuatu yang diimpikan oleh Han Bowen. Han Jingting tidak memiliki pengetahuan tentang kompleks perumahan dan setuju tanpa ragu-ragu. Oke, ayo pergi ke Yuan Heng Huating. Bab 528. Skema kecil Han Bowen. Setengah jam kemudian, Chen Xuan dan yang lainnya tiba di pusat penjualan Yuan Heng Huating. Halo, apakah kamu di sini untuk melihat-lihat rumah? Saat mereka masuk, seorang rekan penjualan wanita berjalan sambil tersenyum. Oh, ya, saya ingin menunjukkan rumah kepada ayah saya. Apakah Anda memiliki tata letak yang cocok di sini? Rekan penjualan wanita mulai memperkenalkan mereka. Yuan Heng Huating dipasarkan sebagai komunitas kelas menengah ke atas, yang terdiri dari 2 bagian. Salah satunya adalah bangunan bertingkat tinggi yang lebih kecil, yang relatif lebih murah dengan berbagai ukuran tata letak yang tersedia. Selain itu, ada juga area villa yang tentunya dibanderol lebih mahal. Sebelum Han Jingting dapat menanggapi, Han Bowen dengan cepat berkata, kita lihat saja rumah-rumah bergaya barat yang lebih kecil. Apakah Anda memiliki opsi tata letak yang lebih murah? Rekan penjualan segera memahami kebutuhan Han Bowen. Tuan, Anda beruntung hari ini. Kami baru saja mengatur beberapa rumah dengan harga khusus, semuanya dengan diskon 20%. Berbicara, rekan penjualan mengarahkan Han Bowen dan yang lainnya ke model skala dan menunjuk ke salah satu bangunan, berkata, Pak, bagaimana dengan lantai paling atas gedung ini? Ini membentang dari utara ke selatan dengan pencahayaan yang sangat baik dan relatif lebih tenang, yang paling cocok untuk ditinggali oleh orang tua seperti Anda. Lebih murah dan lebih tenang, Han Bowen semakin menyukainya saat dia melihatnya, dan dia dengan tegas berkata, bagus, saya akan mengambil yang ini. Han Jingting mengingatkan,
Ayah, jika kamu memilih lantai paling atas, kamu harus lebih sering menggunakan lift dan itu akan lebih merepotkan jika terjadi pemadaman listrik. Tidakkah Anda ingin mempertimbangkan lantai lain? Han Bowen menggelengkan kepalanya, tidak perlu, tidak perlu. Saya pikir yang ini cukup bagus, saya sangat puas. Karena ayahnya sendiri sudah mengatakan ini, Han Jingting tentu saja tidak ingin mengatakan lebih banyak. Baiklah kalau begitu, mari kita selesaikan yang ini. Ngomong-ngomong, berapa harga rumah ini sekarang? Rumah ini, setelah diskon, dibanderol dengan harga total 3,06 juta. Apa? Lebih dari 3 juta. Han Jingting tercengang. Harga rumah di kota Huai sebenarnya tidak dianggap terlalu tinggi, kebanyakan rumah biasa paling banyak mencapai 2 juta. Dia tidak menyangka bahwa rumah dengan harga khusus di sini masih akan lebih dari 3 juta. Sejujurnya itu agak terlalu mahal. Melihat ke arah Han Bowen, kepalanya terkulai, dan dia terdiam, sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang salah. Melihat Han Bowen dalam keadaan ini, Han Jingting segera mengerti segalanya. Rupanya, Han Bowen tahu sejak awal bahwa harga di sini tidak murah, itulah sebabnya dia memilih untuk membeli rumah di sini. Memang, itulah masalahnya. Han Bowen, seperti Ding Lijuan, adalah orang yang sangat peduli dengan wajah, di masa depan, ketika mengobrol dengan orang lain, bisa mengatakan rumahnya ada di Yuan Heng Huating pasti akan memberinya banyak prestise. Selain itu, khawatir Han Jingting akan menganggapnya terlalu mahal dan menolak membelinya untuknya, dia secara khusus memilih rumah termurah di sini, dengan mempertimbangkan banyak detail dengan cermat. Han Jingting sekarang menyadari bahwa apa yang disukai ayahnya bukanlah rumah tertentu, tetapi reputasi masyarakat. Faktanya, Han Jingting tidak segan-segan menghabiskan uang untuk ayahnya. Dia hanya tidak ingin disimpan dalam kegelapan. Pada saat ini, Chen Xuan angkat bicara sambil tersenyum, "Jingting, sejak kita menikah, aku belum memberikan hadiah yang layak kepada ayahmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan membayar rumah ini, sebagai hadiah untuk ayahmu. Bagaimana menurutmu?" Han Jingting terkejut, tetapi dia segera mengerti bahwa Chen Xuan telah mengatakan ini karena dia takut dia akan menolak permintaan ayahnya. Bagaimanapun, Chen Xuan sedang mempertimbangkan hubungan ayah anak mereka. Han Jingting tersentuh di dalam hatinya. Tidak ingin mengecewakan ayahnya, dia akhirnya mengangguk, "Baiklah, kalau begitu mari kita putuskan yang ini." Rekan penjualan sangat gembira, tidak berharap untuk menutup kesepakatan dengan mudah. Saat dia hendak angkat bicara, sebuah kartu bank dengan cepat diberikan kepadanya. "Aku akan mengambil rumah ini." Di sisinya, seorang pria berusia awal 30-an berbicara dengan arogansi. Pria itu mengenakan setelan jas dengan rantai emas besar dan jam tangan emas, dan sebuah tas tangan besar diselipkan di bawah ketiaknya. Penampilan ini adalah gambaran orang kaya baru. Alis halus Han Jingting berkerut sedikit, "Maaf, Tuan, tapi kami adalah orang pertama yang tertarik dengan apartemen ini." Pria dengan rantai emas mengejek dengan jijik, "Hanya karena kamu melihatnya lebih dulu, apakah itu berarti itu milikmu? Apakah Anda sudah membayarnya?" Saat berbelanja, siapa yang membayar lebih dulu mendapatkan barangnya, mengerti. Dengan itu, dia menamparkan kartu banknya ke tangan pramuniaga itu, "Tunggu apa lagi? Cepat dan gesek kartunya untukku." "Ini," kata pramuniaga itu, ekspresi wajah sulit. Han Bowen sangat marah, mencegat pramuniaga itu, "Jangan menggesek kartunya. Jelas kami yang memesannya terlebih dahulu, mengapa kami harus memberikannya kepadanya?" Chen Xuan tidak tahan lagi, "Tuan, ada apartemen lain yang tersedia di sini. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan salah satunya. Tidak perlu memaksa untuk mengambil yang ini dari kita, kan?" Pria dengan rantai emas itu tampak mencemooh, "Sial, sepertinya kaulah yang ingin bersaing denganku. Mengapa kamu tidak pergi melihat apartemen lain, ya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya akan mengunci apartemen ini hari ini, dan Anda bisa mati dimanapun Anda mau." Pria dengan rantai emas itu kasar dan sangat sombong dalam sikapnya. Wajah Chen Xuan menjadi gelap dalam sekejap, "Perhatikan bahasamu. Sial, apa yang akan kamu lakukan? Kau ingin memukulku? Ayo, aku menantangmu untuk menyentuhku dan melihat apa yang terjadi. Lihat wajahmu yang menyedihkan itu, berani membentakku, aku akan meniduri ibumu." Chen Xuan sangat marah dan hendak menyerang. Tapi tepat pada saat itu, "Tian Bin, apa yang terjadi di sini?" Seorang pria berusia 50-an masuk. Pria dengan rantai emas berkata dengan jijik, "Ayah, bukan apa-apa, hanya beberapa orang ini yang mencoba bersaing dengan saya untuk mendapatkan apartemen." "Bersaing untuk apartemen?" Saat berikutnya, ketika pria itu melihat Han Bowen, dia tertawa terbahak-bahak, "Oh, bukankah Han tua ini?" Han Bowen juga mengenali pihak lain. Pria yang berdiri di hadapannya adalah Tian Hongyi, teman sekelas lama Han Bowen, dan seorang kenalan yang akrab.
Namun, mereka bukan teman tapi mantan rival yang sedang jatuh cinta. Kembali pada hari itu, Tian Hongyi dan Han Bowen sama-sama tertarik pada Ding Lijuan. Tian Hongyi tidak berusaha keras untuk mengejarnya. Namun pada akhirnya, itu karena Han Bowen mengaku kepada Ding Lijuan bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi pewaris Han Corporation, dia mulai mendukungnya, dan akhirnya memilih untuk bersama Han Bowen. Apa yang tidak dia duga adalah berakhir dengan apa-apa selain janji yang tidak berharga. Setelah mereka menikah, Ding Lijuan mengetahui bahwa semua yang dikatakan Han Bowen hanya membual. Jauh dari menjadi pewaris Han Corporation, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tim manajemen perusahaan. Ding Lijuan merasa benar-benar tertipu, dan karena itu dia telah memerintah Han Bowen selama bertahun-tahun. Dan karena Han Bowen merasa bersalah, dia tidak pernah berani mengatakan sepatah kata pun penolakan kepada Ding Lijuan. Adapun Tian Hongyi, dia tidak menyukai Han Bowen sejak Ding Lijuan diambil darinya. Sejak pernikahan antara Han Bowen dan Ding Lijuan, dia hanya melihat Tian Hongyi paling banyak beberapa kali, dengan sedikit atau tanpa interaksi di antara mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Bab 529. Katakan saja Anda tidak mampu membelinya. Tian Hongyi. Han Bowen melihat Tian Hongyi dan juga terkejut, wajahnya jelas berubah menjadi tidak sedap dipandang. Ayah, kamu saling kenal. Tian Bin sedikit terkejut. Tian Hongyi mengangguk. Ya, kami memang kenalan lama. Izinkan saya memberitahu Anda, Paman Han Anda di sini bukanlah orang yang sederhana, dia berasal dari perusahaan Han keluarga Han. Han Corporation. Tian Bin tercengang sesaat. Ya, dulu, pamanmu Tian akan terus-menerus menyombongkan diri di depanku, mengklaim dia akan menjadi presiden Han Corporation di masa depan, dan bahwa aku tidak bisa dibandingkan dengannya, menasihatiku untuk mengetahui tempatku. Beberapa dekade telah berlalu, dan perusahaan dekorasi saya sekarang setidaknya bernilai lebih dari 100 juta. Bagaimana denganmu, Han tua? Ayahmu telah meninggal selama beberapa tahun. Jadi, apakah Anda sudah menjadi presiden atau belum? Hahaha. Senyum di wajah Tian Hongyi penuh dengan ejekan, jelas menyadari kejatuhan Han Bowen dan dengan sengaja mempermalukannya di sini. Tian Bin tertawa mengejek, dan di sini saya pikir Anda adalah seseorang yang tangguh. Anda hanya orang tua bodoh yang hanya tahu cara menembakkan angin sepoi-sepoi. Dengan keadaanmu saat ini, kamu berani mengatakan kamu lebih baik dari ayahku. Apakah Anda bahkan memenuhi syarat? Wajah Han Bowen berganti-ganti antara warna hijau dan putih karena marah, berharap dia bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Tian Hongyi, itu adalah masalah dari beberapa dekade yang lalu. Apa gunanya menahan mereka sekarang? Tian Hongyi mendengus dingin, memang, tidak ada gunanya. Mari kita bicara tentang di sini dan sekarang, oke. Rumah ini, anak saya menghasilkan sedikit uang dan ingin menghormati saya dengan itu. Anda mungkin harus berhenti bersaing dengan saya untuk itu. Seperti yang saya ketahui, orang tua Anda tidak meninggalkan apapun saat dia meninggal. Anda di sini mencoba membangkitkan kegembiraan tanpa alasan. Han Bowen segera menunjukkan ketidaksenangan, apa maksudmu, membangkitkan kegembiraan? Rumah ini juga merupakan hadiah dari putri dan menantu saya untuk saya. Dan selain itu, kami adalah orang pertama yang memperhatikan rumah ini, jadi tentu saja, itu harus diberikan kepada saya. Mereka berdua pernah bertengkar sengit atas Ding Lijuan, dan sekarang apartemen ini telah menjadi alat bagi masing-masing untuk mendapatkan muka bagi diri mereka sendiri, tidak mau menyerah. Tian Bin semakin tidak sabar, menatap Han Bowen, Pak Tua, saya pikir Anda bisa berhenti berpura-pura. Aku melihat semuanya saat kau memesan kamar barusan. Sepertinya putrimu tidak terlalu mau membelikan rumah ini untukmu, lebih seperti kamu menipu mereka untuk datang ke sini, memaksa mereka membelikannya untukmu. Pernyataan Tian Bin menghantam tepat di titik rentan Han Bowen. Han Bowen diliputi penghinaan, kamu berbicara omong kosong. Siapa yang bilang mereka tidak mau? Izinkan saya memberitahu Anda, putri dan menantu saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Tian Hongyi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, baiklah, meskipun mereka mau, bagaimana dengan itu? Membayar rasa hormat berbakti saat ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka penuhi hanya karena mereka menginginkannya. Tahukah Anda betapa mahalnya apartemen-apartemen ini di sini? Bahkan yang termurah pun harganya beberapa juta. Saya sudah lama menyadari situasi Anda, selama bertahun-tahun, Anda bahkan belum memasuki jajaran manajemen Han Corporation, menjalani hari demi hari dengan dividen yang sedikit itu. Lijuan juga sangat menderita bersamamu. Dengan situasi keluarga Anda masih memiliki keberanian untuk membiarkan putri Anda membelikan apartemen yang begitu mahal untuk Anda, dan mengharapkan mereka membayar hipotek bulanan yang begitu tinggi untuk Anda, apakah Anda tidak malu? Han Bowen, terengah-engah karena marah, membalas,
kamu, Andalah yang seharusnya merasa malu. Siapa yang memberitahumu bahwa kita akan mendapatkan hipotek? Izinkan saya memberitahu Anda, putri saya membayar penuh. Secara penuh. Mengerti? Tian Hongyi mengejek, apa hebatnya membayar penuh? Kami juga membayar penuh. Kedua pria tua itu bersaing memperebutkan sebuah apartemen dan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka, akhirnya membandingkan diri mereka di depan umum di kantor penjualan. Bagaimanapun, itu semua untuk harga diri mereka sendiri. Han Jingting dan Chen Xuan bertukar pandang ke samping, sejujurnya, mereka sama sekali tidak dapat memahami pola pikir orang tua tentang perbandingan kompetitif. Terutama Han Jingting, dia telah mendengar nama Tian Hongyi lebih dari sekali dari ibunya, Ding Lijuan. Setiap kali mereka berdebat, Ding Lijuan akan selalu mengatakan bahwa dia seharusnya menikahi Tian Hongyi sejak awal. Sekarang ayahnya sendiri berdebat dan bersaing dengan Tian Hongyi, itu jelas terkait dengan dendam di masa lalu. Dalam pandangan Han Jingting, ini sama sekali tidak perlu. Pada saat itu, Tian Bin langsung berbicara kepada Han Bowen, baiklah, Anda tidak perlu membuang waktu Anda di sini bersama kami. Asal tahu saja, saya kenal dengan pengembang Yuan Heng Huating, dan saya akan meneleponnya sekarang agar dia menjual apartemen ini kepada saya. Dengan itu, Tian Bin pergi ke samping untuk menelepon. Sesaat kemudian, Tian Bin menyerahkan ponselnya kepada pramuniaga. Di sini, ketua Anda ingin berbicara dengan Anda. Pramuniaga itu tampak panik dan buru-buru mengambil telepon. Halo, ketua. Oke, aku mengerti. Saya akan membantu mereka dengan itu sekarang. Setelah menutup telepon, pramuniaga itu menatap Han Bowen dengan minta maaf. Pak Tua, maaf, tapi apartemen ini hanya bisa dijual kepada pria ini sekarang. Han Bowen secara alami tidak mau, mengapa begitu? Kami di sini lebih dulu, mengapa kami harus memberikannya kepada mereka? Pramuniaga itu tampak gelisah, ini perintah dari bos kami, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Han Bowen tidak bisa menyelamatkan muka dan sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya, apa maksudmu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Di mana bosmu? Bawa bosmu ke sini, aku harus bicara serius dengannya. Ini. Pramuniaga itu kehilangan kata-kata. Tian Hongyi tampak sombong, Han tua, kamu tidak masuk akal. Wanita muda di sini hanyalah seorang karyawan, memberinya waktu yang sulit tidak menyelesaikan apapun. Bos besar Yuan Heng Huating benar-benar hebat, bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry yang bisa bertemu dengannya. Itu mungkin karena anak saya memiliki beberapa kemampuan sehingga dia bahkan bisa membuat bos besar Yuan Heng Huating memberi kita wajah. Hahaha. Merebut apartemen dari Han Bowen membuat Tian Hongyi sangat bangga. Tian Bin tersenyum mengejek, oke, ayah, berhentilah membuang-buang waktu bersama mereka. Ayo cepat dan lakukan prosedur pembelian. Baiklah, Han tua, aku tidak akan menemanimu saat itu, hahaha. Mengatakan demikian, Tian Hongyi siap untuk pergi bersama Tian Bin. Han Bowen gemetar karena marah, tidak bisa melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, Han Bowen sepertinya tiba-tiba mengambil keputusan tentang sesuatu, dengan sengaja meninggikan suaranya, lupakan saja, apartemen lantai atas yang rusak itu, jika Anda ingin membelinya, silakan. Lantainya sangat tinggi, jika ada pemadaman listrik Anda harus menaiki tangga, dan lama-kelamaan juga bocor. Saya tidak benar-benar menginginkan apartemen yang rusak itu sejak awal. Karena kamu sangat menginginkannya, aku akan membiarkanmu memilikinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Tian Hongyi segera berhenti di jalurnya dan berbalik dengan wajah tidak bahagia. Han tua, apa yang kamu pura-pura? Jika Anda tidak mampu membelinya, katakan saja. Di seluruh kompleks ini, selain apartemen dengan harga spesial ini, dapatkah Anda membeli apartemen lain? Han Bowen mendengus dingin, orang yang hanya mampu membeli apartemen dengan harga khusus dan tidak mampu membeli yang lain adalah kamu. Dengan itu, Han Bowen menoleh ke Han Jingting, Jingting, kamu baru saja benar, tinggal di gedung tinggi kecil ini benar-benar tidak nyaman. Mari ikuti saran Anda dan beli villa sebagai gantinya. Bab 530. Berpura-pura menjadi kaya dengan membusungkan wajah. Setelah mendengar ini, Tian Hongyi dan putranya Tian Bin tercengang di tempatnya. Tapi mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Saya pernah melihat orang menyombongkan diri, tetapi tidak pernah ada orang yang bisa meniupkan udara panas seperti ini. Dengan penampilanmu yang seperti beruang itu, kamu berani bilang ingin membeli villa, kenapa kamu tidak pindah ke Gedung Putih? Hahaha. Tian Bin tidak berusaha menyembunyikan ejekannya, langsung tertawa. Tian Hongyi juga mencibir berulang kali, Han tua, setelah bertahun-tahun, keterampilanmu yang berkulit tebal benar-benar meningkat. Tahukah Anda berapa harga sebuah villa di Yuan Heng Huating? Setidaknya 10 juta. Kamu,
Seseorang yang masih membutuhkan hipotek untuk membeli rumah biasa, berpikir untuk membeli villa. Anda benar-benar seperti anjing yang mencoba membuka tirai pintu, semuanya hanya dengan mulut. Hahaha. Tian Bin mengejek, ayah, jangan sia-siakan nafas kita padanya. Dia bilang dia akan membeli villa, kan? Mari kita lihat bagaimana dia bisa membelinya. Orang tuahan ini, cepat beli, jangan bilang nanti kamu akan mengatakan kamu tidak menemukan villa yang kamu sukai dan harus kembali dan melihat lagi, kan? Hahaha. Tian Bin memiliki ekspresi schadenfreude, dengan santai menghalangi mundurnya Han Bowen. Han Bowen sangat tersendat sehingga wajahnya memerah, tapi dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Baru saja, dia hanya mencoba menyelamatkan muka, jadi dia berseru tanpa berpikir. Tapi sekarang, dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras, jika dia tidak membeli, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Tian Hongyi lagi. Pada akhirnya, Han Bowen hanya bisa mencibir dengan kaku, sepertinya hanya kamu orang miskin yang akan menemukan alasan seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga kami sangat kaya sekarang, membeli villa seperti permainan anak-anak bagi kami. Dengan itu, Han Bowen menunjuk ke sebuah villa secara acak, berapa harga villa ini? Rekan penjualan wanita itu agak tercengang saat ini. Pada awalnya, dia mengira pria tua ini hanyalah orang biasa yang sedikit kaya, jadi dia merekomendasikan rumah dengan potongan harga paling murah kepadanya, tetapi sekarang tindakannya membuatnya agak tidak jelas tentang situasinya. Meskipun demikian, rekan penjualan wanita masih memperkenalkan dengan jujur, Pak Tua, Anda benar-benar memperhatikan kualitas, villa ini adalah salah satu villa kelas A kami di komunitas, dan harga totalnya sekarang adalah 30 juta. Gedebuk. Setelah mendengar nomor ini, Han Bowen sangat bersemangat sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. 30 juta. Ini hampir bisa merenggut nyawanya. Namun sekarang, untuk menyelamatkan wajahnya sendiri, dia harus memaksakan sikap tenang. Saya pikir itu akan lebih. 30 juta cukup murah. Mengatakan ini, Han Bowen melihat ke arah Han Jingting. Jingting, villa ini lumayan. Saya pikir Anda harus membeli yang ini untuk saya. Han Jingting sangat marah. Dia tidak menyangka ayahnya, hanya demi menjaga penampilan di depan orang lain, akan berusaha keras untuk mengudara. Akan baik-baik saja jika itu hanya mengudara, pada akhirnya, dia telah membuang semua tekanan padanya untuk menghadapi akibatnya. Pernahkah dia mempertimbangkan apakah putrinya memiliki uang sebanyak itu? Pernahkah dia mempertimbangkan bagaimana putrinya seharusnya menyelesaikan situasi ini? Itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Han Bowen juga tahu dia salah, dan dengan tatapan malu-malu di matanya, dia dengan putus asa memberi isyarat kepada Han Jingting untuk membantunya. Tapi Han Jingting tidak memiliki temperamen yang baik. Menurutnya, semua yang telah dilakukan ayahnya sama sekali tidak perlu. Ayah, aku pikir kamu. Han Jingting mulai berbicara, berniat untuk mengekspos Han Bowen dan membujuknya untuk tidak berpura-pura seperti ini. Namun, sebelum Han Jingting dapat berbicara, Chen Xuan berkata langsung dari samping, itu benar, saya juga berpikir selera ayah sangat bagus. Ayo beli villa ini untuk ayah. Han Jingting tercengang, dia tidak menyangka Chen Xuan mengatakan hal seperti itu. Mata Han Bowen juga melebar, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Sebuah villa 30 juta yuan, dan menantu mereka yang tidak berguna ini baru saja menyetujuinya dalam satu tarikan napas. Ini terlalu murah hati, bukan? Tian Hongyi dan putranya Tian Bin, berdiri di samping mereka, juga terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Chen Xuan. Tapi kemudian, mereka mengejek, benar, teruslah berpura-pura. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat mempertahankan tindakan ini. Tepat, semua bicara dan tidak ada tindakan. Jika Anda punya nyali, bayarlah terlebih dahulu sebelum menyombongkan diri. Di mata Tian Hongyi dan Tian Bin, Chen Xuan hanya bertindak bersama Han Bowen. Chen Xuan tersenyum samar, kami sudah memutuskan untuk membeli rumah itu, tentu saja, kami akan membayarnya. Dengan itu, Chen Xuan mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya langsung kepada penjual wanita. Ini, gesek kartunya, lengkap. Han Jingting bergegas menghentikannya, menarik Chen Xuan ke samping. Chen Xuan, apakah kamu gila? Ini adalah villa yang bernilai lebih dari 30 juta. Tidak bisakah kamu melihat bahwa ayahku baru saja tampil berani? Namun, Anda secara membabi buta bergabung dalam omong kosong itu. Han Jingting merendahkan suaranya karena mencela. Chen Xuan tersenyum tipis, aku tidak gegabah. Saya melakukan ini bukan hanya untuk menyelamatkan muka ayah, tetapi juga karena saya sudah mengatakan bahwa saya akan membayar rumah kali ini, sebagai hadiah untuk ayah. Han Jingting menghela nafas, bahkan jika kamu ingin memberikan hadiah, bukankah rumah biasa sudah cukup? Villa 30 juta yuan terlalu mahal.
Wajah Chen Xuan tersenyum, ini untuk ayah kita, bukankah sejumlah uang yang dihabiskan untuknya dibenarkan? Selain itu, kita tidak kekurangan jumlah itu sekarang. Han Jingting masih merasa sedih dengan biayanya, tapi dia tidak bisa menang melawan Chen Xuan dan akhirnya setuju. Haha, jadi bagaimana pembahasannya? Berpikir tentang cara mengumpulkan uang. Ketika Chen Xuan dan Han Jingting kembali, Tian Bin mulai mengejek mereka. Chen Xuan menyeringai dengan jijik, hanya 30 juta, apakah kita perlu berjuang untuk itu? Dengan itu, Chen Xuan menyerahkan kartu banknya langsung ke penjual wanita. Beberapa saat kemudian, pramuniaga itu kembali dengan membawa kartu bank. Pak, pembayaran Anda untuk rumah itu berhasil. Ini kontrak pembelian Anda. Cukup tanda tangani nama Anda di sini, dan rumah itu akan menjadi milik Anda secara resmi. Penjual wanita itu berseri-seri dengan gembira, wajahnya memerah karena kegembiraan. Tidak heran dia sangat gembira. Menjual villa 30 juta yuan membuatnya mendapat komisi besar, dia pasti menghasilkan banyak uang kali ini. Apakah mereka benar-benar membelinya? Ayah dan anak, Tian Hongyi dan Tian Bin, benar-benar tercengang, tidak dapat mempercayai pergantian peristiwa ini. Ayah, rumah itu dibelikan untukmu, kamu harus menjadi orang yang menandatanganinya. Kata Chen Xuan, menyerahkan kontrak pembelian kepada Han Bowen. Melihat kontrak di depannya, Han Bowen benar-benar membeku di tempatnya. Sebuah villa 30 juta yuan benar-benar miliknya sekarang. Ini seperti mimpi. Han Bowen tidak ragu lagi dan dengan cepat mengambil pena untuk menandatangani namanya di kontrak. Pada saat dia selesai menandatangani namanya, Han Bowen sudah diliputi kegembiraan. Mengacungkan kontrak di tangannya, dia berteriak dengan penuh semangat pada Tian Hongyi, bagaimana dengan itu, lihat sendiri. Masih berpikir saya tidak mampu membeli rumah. Masih berani mengatakan saya menggertak. Hahaha. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.